Selamat malam sahabat astral, jumpa lagi bersama kita di Lalungkang antara astral dan logika. Ada cerita nih. Jadi malam kemarin aku itu tidur, cuman berasa kayak ada sosok yang Tidur malam nih. tidur malam, nggak mungkin tidur siang, apalagi tidur bersama Oh, istri iya. orang. Jadi Bahaya nih. bahaya dong. Jadi ada sesuatu kayak berasa badan ini nggak bisa gerak bro. Jadi rasanya kayak ada seseorang yang di atas badan kita saat kita tidur. Jadi yang kita lihat itu ada kayak sosok. Oh, kayak ketindihan ya. Mungkin bahasa di kita itu ketindihan kan? ketindihan biasanya, ketindihan. Bahasa di kita itu ketindihan ya namanya. Jadi berasa itu kayak ada yang nindih, tapi kita melihat ada sosok. Nah, Melihat jadi ada sosok. ada. Jadi sosoknya itu jelas bro. Jadi sempat malam itu yang kulihat itu badannya besar, matanya merah, terus kayak ada taring dua gitu. Jelas itu. Samar, karena mata kita itu jadi kayak gini, mata kita itu berasa membuka lebar, tapi kita pun nggak sadar itu mata kita benar-benar kebuka lebar nggak? Nah jadi pas saat mata kita kebuka, kita ngelihat sosok itu ada di depan, tapi badan nggak bisa gerak. Makin baca doa, makin nggak bisa gerak. Nah logikanya harusnya kan, kalau itu astral, saat kita baca doa harusnya lepas dong. Jadi besok harinya saat bangun, aku sempet buka ini nih, ada apa namanya? Baca di Google itu fenomena ketindihan tadi. Jadi ini kita jelasin dulu ya. Fenomena ketindihan ini biasanya dikaitkan kan kalau di kita itu kayak ada setan yang menduduki tubuh kita katanya. Nah, kalau mungkin bahasa orang ininya yang lebih sering didengar itu erep-erep nih bahasa ininya ya. Nah, jadi ketindihan atau sleep paralysis gitu. Jadi sleep paralysis itu dapat terjadi ketika mekanisme otak dan tubuh kita tidak selaras. Jadi ada perbedaan selama tidur. Nggak sinkron ya maksudnya. Jadi nggak sinkron antara badan dan otak kita tadi. Nah, gini, Mas Fikri ya. Jadi kalau misalkan kita di luar astral dulu ya. Oke. Kita kan lebih ke. Jadi kalau misalkan keseharian kita, itu memang biasanya ada saat tertentu yang memang kita ketindihan. Bahasanya ketindihan. Bahasa itu secara logika ya. Di luar ini ya, di luar ilmiah atau apa astral. Betul. Karena kita bahas keseharian dulu lah. Memang dulu waktu lagi banyak kerjaan, tiba-tiba kan kita perlu tidur yang cepat. Nah, kadang-kadang di saat itu kita merasa ada nindih nih. Saat itu kita tidur, badan tidur, ya kan. Cuman badan ini nggak bisa gerak. Cuman kalau misalkan aku dulu ngerasain itu mata kebuka, cuman nggak bisa bangun. Itu pernah dulu. Betul. Nah, sama itu kayak kejadian malam kemarin. Nggak ada sosok apapun yang di depan. Cuman takutnya kan sosoknya itu kan istri sendiri. Takutnya kan gitu. Kita lihat hitam besar. Wah, mengerikan. Sosok istri ternyata. Cuman dulu pernah. Memang mata itu mata tuh kebuka masalahnya, kayak pengen bangun, cuma nggak bisa bangun. Tapi sudah dijelaskan tadi secara ilmiah ada penjelasan, ada beberapa fase tadi, dan di titik ke Arab tadi ketindihan tadi itu di fase REM. Arab itu bahasa mana tadi? Kayaknya orang lebih mengenal bahasa Jawa itu. Bahasa Jawa ya, Arab. Pengen ya berarti. Iya. Arab itu. Itu seperti makanan tapi isinya rempah. Iya. Jadi gitu. Kita bahas. Kita bisa bahas juga nih dalam hal astralnya gimana menurut Bang Rijal. Kalau dari astralnya, ini kan kita
pasti ada astralnya juga kan. Pasti. Makanya konten kita konten astral. Ya kan kita antara astral dan logika. Nah, makanya kita bahas keduanya. Teman-teman di rumah menonton juga teman-teman. Kalau dari segi astralnya itu dinamakan astral projection. Astral projection itu sebenarnya terkadang roh kita tuh di saat tidur ada yang melakukan perjalanan keluar dari tubuh. Itu biasanya orang-orang yang memang peka ya. Kemungkinan rohnya bisa keluar lah. Maksudnya jadi kalau dari segi astral tadi ada orang-orang yang tertentu itu ada memiliki kelebihan yang memang dia bisa mengeluarkan rohnya. Berarti itu ada orang yang sadar, ada yang tidak sadar berarti ya? Karena makanya di dalam ilmiah tadi ada fasenya kan. Kemungkinan fase yang terjadi saat orang-orang keluar rohnya keluar dari jasad tubuh tubuh itu memang benar-benar tidur, benar-benar lelap, benar-benar memang mengeluarkan energinya buat untuk mengeluarkan keluar. Nah, biasanya memang untuk melakukan perjalanan ke sebelah. Perjalanan astral. Makanya disebutnya biasanya dengan astral projection. Betul. Kalau bahasa mungkin nasionalnya ya, merogoh sukmo mungkin gitu ya. Ya, betul. Nah, itu adalah salah satu kelebihan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu juga. Betul. Mungkin banyak juga ya yang bisa itu antara sadar atau tidak dia bisa mengeluarkan rohnya. Ya, karena ada yang sadar, ada yang tidak. Betul. Tadi kembali lagi, betul. Makanya dari segi astralnya, di saat roh itu keluar dan berjalan-jalan ke dunia lain atau ke yang pokoknya intinya dia mengeluarkan rohnya itu memang untuk sesuatu hal lah. Baik yang sadar ataupun tidak sadar. Kalau yang sadar itu biasanya memang ada rencana. Bisa mengarahkan sendiri tujuannya mau kemana. Betul. Tapi kalau misalkan orang-orang yang nggak sadar, tiba-tiba kejadian kayak gitu, itu biasanya memang rohnya itu bingung. Jadi si jasad, si tubuh itu dia sadar duluan. Sadar duluan sebelum si rohnya datang. Datang ya berarti masuk. Maksudnya masuk. Ya pas datang. Jadi antara ini kita misalkan analoginya sebelum si roh masuk. Ya. Ini sudah sadar. Tingkat kesadarannya sudah ada. Jadi bukan sadar langsung ya. Makanya kenapa tubuh itu nggak bisa bangun. Betul, karena rohnya belum masuk. Nah, bukan ketindihan berarti ya kalau dari sisi astralnya. Jadi ada dua. Makanya kan ada beberapa fase kan. Kalau dari segi ilmiahnya kan. Itu dari segi paling dalam, tidur paling dalam. Betul. Kalau tidur paling tengah itu biasanya memang tubuh itu belum siap untuk bangun. Cuman otak sudah bangun. Nah, itu tengah itu rem tadi. Nah, dan itu biasanya memang dia bisa melihat dari sebelah. Jadi memang benar ya. Karena memang dia di fase itu tadi yang melihat itu sebenarnya roh ya. Nah, jadi makanya dia bisa melihat sosok halus lainnya. Makanya kenapa jadi biasanya kayak Bang Fikri kan lihat sosok hitam. Iya, hitam besar. Nah, kemungkinan yang dilihat itu adalah orang makhluk astral yang ada di sebelah yang memang saat itu ada di sekitar kita tubuh. Berarti masuk. Jadi Bang Rizal, aku pernah mengalami hal tapi jauh bertahun-tahun yang lalu. Jadi saat itu sama halnya, aku posisinya ketindihan juga lah, Arab tadi. Ya, Arab. Tapi posisinya aku ngelihat ada, pengen. Oke. Jadi aku ngelihat ada posisi perempuan 2 orang, baju kuning sama baju hijau. Baju kuning sama baju hijau. Pakai kebaya. Sama, ini posisi nggak bisa. Udah baca-baca luar biasa bacanya. Jadi posisi dia
itu mainin jempol kaki. Mainin jempol kaki. Iya. Jadi di bawah begitu kita kan tidur terlentang. Nah itu jempol kaki kita dimainin sama dia. Si perempuan tadi 2. Oke. Dimainin kayak gimana tuh mainin? Dia sebenarnya cuma enggak, ya sejenis kayak gitu. Tapi kita posisi ngelihatnya itu dia masih berdiri 2. Tapi kita berasa kita kayak diisep-isep gitu. Nah posisinya kita udah baca-baca nggak bisa. Secara nggak sadar saking pengennya memaksakan diri. Pengen apa ini maksudnya? Pengen bergerak. Bukan pengen yang lain. Takutnya kan 2 orang tadi. 2 orang tadi kan perempuan masalahnya. Jadi ada pengennya juga. Terus? Jadi posisinya memaksakan untuk bergerak. Akhirnya aku tuh ngerasanya keluar dari badan. Dan nampar itu cewek 2. Terus berubah jadi asap. Si perempuan tadi. Ya. Terus tiba-tiba aku bisa gerak. Nah ini posisinya antara mimpi dan nggak mimpi, tapi kondisi sekitar yang kulihat sama dengan ruangan yang sama dan lampu yang masih ini dan TV yang masih menyala. Itu mungkin di fase kedua itu ya. Itu fase kedua. Kalau dari fase tadi fase kedua itu kayaknya lebih ke apa, tubuh dan pikiran itu nggak sinkron masih. Bukan perjalanan ya itu ya. Bukan perjalanan. Tapi kalau secara astral yang Bang Rijal lihat saat itu, apa yang Bang Rijal lihat saat kejadian aku itu? Kalau bisa dilihat. Jadi memang cewek yang 2 itu memang terkadang itu biasanya memang ada kiriman atau memang orang-orang makhluk-makhluk yang ada di sekitar. Kalau Bang Rijal lihat sendiri 2 orang ini saat itu yang posisi aku itu kiriman atau? Untuk saat itu ya, saat itu kemungkinan ya, kita ini kita bisa jadi ya, benar, ini bisa penglihatan aja ya. Jadi itu memang kiriman. Gitu. Kiriman mungkin kiriman itu bukan untuk membahayakan. Bukan melukai. Ya, tapi untuk mengganggu. Bukan untuk membahayakan tapi untuk mengganggu. Cuman saat itu kondisi Bang Fikri memang capek ya. Betul. Memang ada kegiatan lagi, yang lebih ya. Seharian bekerja, tiba-tiba malam kecapean, ketiduran. Dan untungnya Bang Fikri ini kayaknya ada pertahanan lah. Mungkin saat itu memang punya benteng diri lah. Makanya kenapa pas dilihat itu dia nggak 2 makhluk ini nggak melakukan interaksi, cuman terasa seperti ada interaksi. Dan terasa seperti badan keluar dari kayak ruh keluar dari tubuh dan mukul. Dan itu memang ada orang-orang yang pertahanan yang bagus itu bisa membakar dan menghancurkan makhluk yang memang ingin menyakiti. Memang posisinya saat itu setelah dipukul dia berubah jadi asap. Benar. Kadang kalau misalkan makhluk sebelah itu karena partikel yang sangat kecil itu biasanya memang untuk dia terbang, untuk dia hilang itu memang asapnya nggak seperti asap sampah itu ya. Asapnya seperti asap hitam. Asapnya ini papinya Mas Fikri ya. Nah itu biasanya kayak gitu. Betul. Jadi kayak asap langsung hilang. Ya. Dan memang itu kejadian. Jadi kalau menurut sudut pandang Astra sendiri, Bang Rijal melihat itu memang nyata berarti yang saya alami itu ya. Dan itu memang ada ya. Memang nggak sedikit yang cerita dan kejadian pas waktu tidur dia melihat dan menyaksikan ada sosok-sosok tertentu, betul. Cuman ada 2, ada yang bisa melawan, ada yang cuman bisa untuk mencoba untuk bangun aja. Betul. Mencoba untuk bangun, cuman karena posisi tubuh ini masih belum bisa bangun, cuman otak sudah on lah. Sudah aktif. Nah, badan sudah aktif tapi ruh belum. Nah, jadi akhirnya si badan ini nggak bisa sesuai dengan otak. Disitulah tidak bisanya bergerak tadi ya. Padahal memang si tubuh itu belum bisa mengoneksikan ke otak kita untuk bisa bangun. Betul. Jadi belum ada respon. Nah, kita nggak respon si tubuh. Betul. Cuman karena saat itu terlihat kita itu sadar, otak ini terlihat sadar, jadi kita menyaksikan
tubuh kita nggak bisa bangun, cuman kita bisa melihat astral sebelah yang menindih, yang mengganggu. Betul. Nah, jadi akhirnya ya tadi nggak bisa gerak sama sekali. Jadi kita. Ini kita balik lagi ya. Sebenarnya ini ada penggabungan antara astral dan logika. Oke. Secara astralnya tadi memang kita bisa melihat sosok-sosok tertentu ya, gitu. Sekeliling ya saat itu yang posisinya. Tapi secara ilmiah tadi bisa disebutkan bahwa kita itu belum sinkronnya antara tubuh tadi. Betul. Jadi makanya kita nggak bisa bergerak. Ya. Tapi karena posisi alam bawah sadar kita, akhirnya kita bisa melihat. Ya, betul. Sesuatu yang memang tidak terlihat oleh kadang-kadang otak ini di saat kita tidur, di saat kita istirahat, betul, dia sebenarnya rileks kan. Kita memang mengistirahat otak dan tubuh. Cuman terkadang terlalu intensitas otak dan tubuh itu besar, betul, akhirnya di saat tidur pun kita berpikir dan kita melakukan imajinasi lah. Betul. Imajinasi yang akhirnya tubuhnya diam, tapi pikiran otaknya jalan dan terus. Betul. Nah, itu. Jadi secara astral ada. Secara logika juga ada. Dan untuk not kita bersama juga. Sebenarnya kalau kita tidur itu bagusnya itu lampunya dimatiin. Oke, posisi. Memang secara sunahnya pun memang lebih baik tidak menggunakan lampu terang. Betul, karena supaya otak itu istirahat. Refresh. Iya, betul. Badan pun ikut istirahat. Betul. Tapi kalau misalkan kita apalagi main HP sebelum kita tidur, main HP terus lampu nyala dengan itu otak tidak istirahat sebenarnya. Betul. Akhirnya otak ini masih berjalan. Otak masih mesum. Nah, oke. Biasanya kayak gitu. Apalagi masih jalan. Apalagi pas sebelum tidur nontonnya yang aneh-aneh. TikTok cewek joget-joget. Nah, itu yang bahaya. Itu kan makanya kadang jangan nonton TikTok yang aneh-aneh ya. Betul. Karena kita sering juga terbawa ke mimpi biasanya kita nonton TikTok swipe. Oke. Wah. Apalagi kalau sudah swipe, itu apa yang dilihat satu kali itu keluar terus tuh. Makanya berasa, tapi enak kayak gitu, Bang Rijal. Oke. Jadi saat kita nonton swipe, itu kan cewek joget semua tuh. Begitu kita ketindihan, cewek lagi joget di depan. Wah. Keren kan? Iya, kalau misalkan keluarnya itu kan. Keluar itu. Begitu keluarnya kayak tadi kan penyinden. Pakai baju kebaya warna hijau sama kuning. Wah, panik saat itu, tapi berusaha buat menggerakkan badan, tapi secara respon tanpa sadar kayak berasa keluar dan kita tonjok. itu benar ada. Jadi itu di luar keinginan loh saat itu. Jadi bukan keinginan kita bisa keluar dari badan, bukan juga. Jadi memang secara ininya begitu kita memaksa untuk bergerak, entah kenapa ada perlawanan. Jadi mungkin saat itu kalau Bang Rijal ngelihat berarti ada perlawanan, ada benteng lah bahasanya di aku buat menyerang balik saat itu ya. Dan untungnya memang bentengnya Bang Fikri ini bagus saat itu ya. Mungkin ada amalan-amalan tertentu juga dari Bang Fikri kan. Mungkin. Nah, jadi akhirnya si dua sinden tadi, maaf ya ini kita bilang sinden aja karena pakaian secara pakaian saat itu memang kulihat jelas pakai kebaya. Terus perempuan jelas ada baju kebayanya ini pakai hijau, yang satunya pakai kuning, dan itu pakai kayak batik lurik gitu. Oke. Bawahnya. Memang terkesan ini ya. Terkesan iya. Wah banget saat itu. Cuman ada kisah sedikit juga. Kita dari orang-orang yang mempunyai sedikit kelebihan ini, kita kadang-kadang tidur pun kita bisa keluar, tapi kadang-kadang juga itu bukan sekehendak dari diri ya. Betul. Makanya pernah kan aku mimpi kan, pernah aku cerita sama Bang Fikri, aku mimpi atau memang itu antara sadar dan tidak saat itu ya. Apakah itu mimpi atau memang secara astralnya itu disebut astral projection tadi ya, perjalanan ya. Betul. Perjalanan roh. Saat berjalan di sebuah kampung yang memang kata Bang Rijal saat itu tidak ada malam, tidak ada siang, jadi dan itu posisinya langit kuning ya? Ya kuning, jadi kuning itu pas biasanya memang
saat perjalanan astral itu kita memang nggak mau untuk makan, minum, dan berinteraksi lebih juga nggak kita batasi lah, kita perbolehkan lah, karena memang kita tahu. Nah di saat itu antara iya atau tidak, aku lihat Bang Fikri di sana lagi jalan-jalan juga ya, dan bukan hanya jalan-jalan, malah berbincang, komunikasi ya dengan. Iya, makanya di saat itu saya lihat dari jauh, itu memang seperti Bang Fikri ya lagi ngomong gitu kan, komunikasi dengan orang dan di alam sebelah itu ya. Dan itu posisinya memang pasar, itu bukan kampung biasa, lagi pasar, pasar. Dan di saat aku pengen bilang nyamperin Bang Fikri, cuman tubuh ini sudah merespon untuk kembali balik ke jasadnya. Iya, balik. Karena memang saat itu sudah pagi mungkin ya, karena terlalu cepat untuk. Nah, dan saat paginya aku telepon apa WA ya Bang Fikri, bahwa WA saat itu WA. Takutnya kan si nanya, Bang Fikri masih belum ini, balik. ya takutnya Bang Fikri ini malah masih ketinggalan di sana. Di alam itu ya. Nah itu sedikit kisah, sedikit gambaran lah. Perjalanan kita ini, perjalanan di saat kita tidur itu memang bermacam-macam. Kadang kita sadar dan kadang kita tidak. Ya ini Allahu alam ya. Betul. Cuman saat itu dan saya rasakan dan paling berkesan itu ya ketemu Bang Fikri di pasar gaib itu. Dan itu memang bukan di alam kita tapi di alam gaib ya, karena ciri-cirinya menggambarkan memang saat itu tuh alam gaib ya. Betul. Karena tidak ada malam, tidak ada siang, tapi yang ada cuma kuning langitnya. Dan memang posisi keramaian seperti perkampungan kita lah. Perkampungan kita cuman agak lebih hening aja lah. Iya, betul. Nah, itu sedikit cerita sih. Betul. Jadi balik lagi, aku boleh minum ya? Boleh. Kebetulan dapat kiriman lagi dari teman kita. Slow bar kita. Ini kopi akhir bulan ya. Akhir bulan nih guys. Akhir bulan. Wih, enak. Mantap rasanya. Gimana ini anunya, tokonya ya? Ini kalau nggak salah ada chat di WA ini. Bacain Bang Rija. Oh iya. Sebutin alamatnya. Alamatnya ini ada di Jalan Balitan 2. Komplek Pondok Bambu ya, di pinggir jalan. Mungkin kayaknya kita kalau orang boleh nanti kita kasih baru, boleh kita kasih ya, nanti kita kasih alamatnya di bawah. Oke, thank you teman-teman astral. Kesimpulan hari ini adalah ketindihan atau araf-araf tadi memang bisa dijelaskan dengan logika dan astral. Jadi kembali lagi, ini kepercayaan teman-teman astral aja. Mau percaya itu secara dilogikakan, bisa kesimpulannya dimasukin ke astral nggak bisa ya tadi ternyata ya. Cuman kita ini hanya memberikan gambaran, mungkin tambahan ya, sedikit pengetahuan lah. Kalau untuk buat tambahan ilmu ya oke. Kalau buat fun oke juga kan. Jadi kembali lagi ke teman-teman astral, kira-kira percaya atau tidak. Betul. Kira-kira sekian dari kita. Salam lolongkang antara astral dan logika.